Pemirsa, tersulut beberapa kejadian di Bali yang lalu berkembang menjadi kasus yang diduga sebagai bentuk pelanggaran terhadap Bisama PHDI terkait kawasan Suci Pura. Permasalahan pokok kasus-kasus tersebut dipicu oleh dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Bisama PHDI Pusat 25 Januari 1994 tentang radius atau jarak kesucian pura menyangkut boleh tidaknya membangun pemukiman penduduk atau bangunan umum lainnya. Dosen Fakultas Pendidikan Unhi Denpasar menjelaskan, tujuan Bisama ini untuk menata keseimbangan perilaku manusia dalam memanfaatkan alam agar tidak semata-mata dijadikan sarana untuk kepentingan hidup skala yang bersifat sementara atau profan, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan keyakinan Niskala sesuai konsep ajaran Trihitakarana yang mengatur keseimbangan tata parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Secara praktis operasional, keberadaan Bisama tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap apa yang disebut sebagai kawasan suci pura yang bersifat sakral, pingit, dan tenget. Bisama merupakan produk Sabe Pandita melalui Pesamuhan Sulingge yang dibantu Sabawalaka dan pengurus harian PHDI Pusat. Bisama ini tergolong norma agama yang sanksinya tergantung keyakinan umat pada ajaran agamanya, namun menjadi petunjuk sekaligus pertimbangan penting untuk dilaksanakan. Pentingnya Bisama dilaksanakan adalah untuk menjaga kawasan suci di areal pura agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal dapat mencemari atau menodai aura dan vibrasi kesakralannya dan dikhawatirkan merusak atau bahkan menghilangkan pancaran sinar kesucian pura beserta kawasan sucinya. Mengingat begitu penting dan mulianya esensi Bisama PHDI ini, pemerintah Provinsi Bali yang juga berkewajiban menjaga keajegan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali, kemudian mengadopsi serta menuangkannya di dalam Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah RT/RW Bali yang antara lain mengkuantitatifkan jarak ukur kawasan suci pura mencapai radius 5 km untuk pura Satkayangan atau pura besar, tentu termasuk Dangkayangan atau kayangan jagat lainnya. Dalam radius tersebut tidak boleh ada bangunan yang bersifat komersial atau hunian sekalipun. Bali Post melaporkan.